Halo, jumpa lagi. Assalamualaikum bosku. Inilah penampakan cabai kaliber milik saya. Nah, ini adalah lahan kedua ya. Yang kemarin video-video saya sebelumnya itu di lahan pertama, sedangkan yang ini di lahan kedua, cabai kaliber. Di lahan saya mau bercerita banyak ya. Saya mau bercerita banyak tentang perawatan cabai. Karena di tanaman saya sebelumnya itu saya full kimia, pemupukannya kimia, pestisida kimia, sedangkan yang ini semuanya organik. Kalau di video sebelumnya itu sekarang sudah di ladang saya yang satunya itu sudah berusia 105 hari, sedangkan yang ini kurang lebih 70-an hari. Yang ini semua full organik. Tapi lihat ya, di sini saya memelihara cuma satu batang. Ada yang dua juga, tapi kebanyakan yang satu. Karena apa? Karena ini semua full organik. Kalau organik itu mendingan piara cuma satu batang ya teman-teman. Walaupun organik itu kaya akan nutrisi, ramah lingkungan, namun presentasi dari nutrisinya itu sedikit, tidak banyak. Jadi kalau piara cabangnya banyak, itu nanti hasilnya kurang maksimal. Itu dari pengalaman saya saja. Tapi walaupun bosku bisa lihat ya, walaupun di sini cuman memelihara satu batang, namun buahnya banyak teman-teman. Karena ini nanti dia akan merambat terus. Ini cabangnya di sini, nanti dia akan merambat terus menjadi besar. Jadi menurut saya sama saja ya, dengan pelihara batang banyak dengan sedikit ya sama saja menurut saya sih. Bahkan kalau pemeliharaan batang banyak itu ada risiko-risikonya tersendiri, seperti jamur, karena kelembaban udaranya juga terhambat, semakin tinggi dia. Kalau satu begini sirkulasi udara bisa dari ujung tembus ke ujung. Jadi untuk jamur ya tidak terlalu berkembang pesat ya. Di sini saya mau bercerita banyak, tapi saya bingung mau cerita dari mana. Kalau cabai ini, kaliber ini, nih yang unik dari cabai ini, karena memang video sebelumnya saya sudah merawat cabai kaliber dengan mengeluarkan biaya banyak. Saya sudah punya sedikit ya pengalaman. Makanya dari sini saya bilang bahwa memang merawat cabai kaliber ini tidaklah sulit. Namun yang sulitnya cuman pengendalian lalat buah. Karena memang cabainya besar-besar, sangat disukai sama lalat buah. Tapi ya tidak masalah ya. Tetap banyak yang jadi juga. Ini modalnya saya cuman pakai dari awal tanam sampai sekarang, ini modalnya hanya 50.000 teman-teman. Hanya 50.000. Saya berani sumpah demi Allah, ini hanya 50.000. 50.000 itu pun kalau sebenarnya tidak sama sekali menggunakan uang teman-teman. Tapi cuman karena saya pengen cepat, seperti pertanian organik itu kan perlu yang namanya fermentasi. Jadi saya beli itu IM4 di sini harganya 27.000 satu botol 1 liter ya. Tapi kalau mau untuk tidak menggunakan itu supaya tidak mengeluarkan uang, berarti lama sekali untuk proses fermentasinya. Nah, ini lalat buah. Tapi saya mau yang cepat, jadi saya beli
IM4. Terus yang 25.000-nya lagi, itu saya beli kayak seperti tanaman-tanaman yang kerdil. Itu saya pakai asam amino ya, tapi asam amino buatan saya sendiri. Saya pakai telur untuk sumber asam aminonya, sedangkan saya beli miwonnya atau micin itu pakai 1 sendok, terus telurnya 2 butir. Telurnya 2 butir, telur untuk sumber asam aminonya, sedangkan kalau miwon atau micin itu itu untuk nutrisinya. Karena di situ ada 20 rantai nutrisi asam amino di situ juga. Sedangkan saya pakai air cucian beras untuk airnya guna untuk makanan mikrobanya. Sedangkan mikrobanya itu saya pakai IM4. Nah, kalau teman-teman tidak ada IM4, beli susu Yakult, karena susu Yakult juga ya kaya akan bakteri ya. Susu Yakult bakteri baiknya. Susu Yakult 1 botolnya itu kecilnya itu, kalau di sini itu seharga 15.000 itu 4 botol, itu sudah banyak sekali tuh. Kalau untuk proses fermentasi, 1 botolnya itu mengandung berapa miliar ya, berapa miliar bakteri itu. Jadi ini semua full organik. Ini sempat kerdil, baru sembuh ya. Ini juga terlambat sempat kerdil, saya pakai asam amino. Ya mudah-mudahan saja baik. Terus nanti kalau ada yang bertanya bahwa lah di masa vegetatif itu kan sangat membutuhkan sekali yang namanya unsur nitrogen. Ya, unsur nitrogen. Nah, di situ saya buat nitrogen sendiri. Saya pakai itu daun itu kelor yang biasa dimakan itu sama lamtoro, itu untuk nitrogen, sumber nitrogen dan nutrisinya. Nah, kalau itu tidak melakukan proses fermentasi, langsung dicabok-cabok, diucek-ucek dalam air, ya saya pakai untuk kocor ya. Terus ada yang bertanya lagi nanti pasti lah, terus kalau masuk masa generatifnya bagaimana? Dia kan perlu banyak sekali unsur kalium untuk memaksimalkan buah. Di situ saya buat sendiri. Buatnya pakai apa? Saya pakai sabut kelapa dan juga kulit pisang. Saya taruh dalam ember, saya kasih taruh air biasa sedikit, air cucian beras ya sedikit sajalah untuk sumber makanan mikrobanya. Terus saya pakai IM4. 3 tutup atau 4 tutup gitulah. Gitu teman-teman. Jadi ya menurut saya untuk apa ya buang-buang modal banyak-banyak. Padahal mungkin teman-teman dalam hati berkata bahwa itu seperti apa, di tanah ini mungkin subur atau tidak ada hamanya, jadi tidak mengeluarkan banyak uang. Bosku, ini saya mau jawab ya, ini di dataran rendah. Dataran rendah saya lihat di situ 36 meter dari permukaan laut. Di dataran rendah itu sangat-sangat hamanya itu sangat kejam teman-teman. Sampai ada di lahan saya sebelah sana itu semua hancur. Di sebelah sananya lagi itu semua hancur. Itu tetangga-tetangga kebun saya. Sampai mereka tanya, kenapa sampai bisa begini, kok bagus begini, hanya mengeluarkan uang cuma sedikit. Kan mereka juga sering-sering lihat saya buat fermentasi pupuk. Dibilang kok bunga buahnya bagus-bagus, pohonnya bagus-bagus, ya tidak banyak yang kuning, tidak banyak yang keriting. Sedangkan mereka pun semua habis, hama semuanya, keriting semuanya, bunganya, buahnya tidak jelas. Karena ya seperti kita kasih taruh nitrogen seperti urea, bahan kimia. Jadi kalau kita pakai urea teman-teman, bahayanya adalah kita tidak tahu bahwa di dalam karung urea 50 kilo itu dia terdapat 46, kalau tidak salah 46 kandungan nitrogennya.
Nah, 46 kandungan nitrogennya itu adalah nitrogen. Tapi selama ini tidak ada yang pernah bertanya bahwa 46 berarti berapa? 54% sisanya itu kemana? Itu yang tidak pernah hampir semua orang tidak pernah bertanya di situ. Itu adalah amonia. Itu adalah amonia. Kenapa sampai saya bilang berbahaya? Berbahaya itu karena amonia, teman-teman. Amonia itu adalah bahan kimia yang dulu pernah dipakai untuk kimia itu, yang dulunya pernah dipakai pada masa Perang Dunia Kedua. Itu bahan kimia itulah yang pernah dipakai. Terus kenapa sampai harus perlu bahan racun itu? Karena nitrogen itu nitrogen itu kan tidak bisa menyatu. Dia itu tidak bisa menyatu. Terus kenapa sampai ada bulat-bulat itu? Urea itu bulat-bulat. Karena itu diikat oleh amonia itu. Jadi nanti 46 nitrogen yang diisap, saya bisa menjamin bahwa yang diisap adalah tidak lebih dari 10% kandungan nitrogen. Karena nitrogen itu dia itu semacam yang pokoknya bebas lah. Jadi dia nanti yang persenan sisanya nitrogennya itu dia menguap. Jadi yang diisap cuma sedikit. Sedangkan amonia itu yang 100% diisap, ditarik dari sini. Untuk ini awal-awal mungkinnya bagus ya, tapi untuk kedepannya tanah mulai rusak. Kalau sudah tanah mulai rusak perlu biaya untuk apa? Mesti harus penggemburan tanah lagi ulangi. Mesti penggemburan tanah karena tanah sudah mulai keras. Karena efek dari itu tanah sudah mulai beracun, efek dari amonia. Terus kita perlu lagi pengolahan tanah ulang. Kalau tidak pengolahan tanah ulang, berarti kita perlu asam humat untuk menetralkan kembali tanah ini dari senyawa-senyawa racun-racun. Gitu, teman-teman. Nitrogen itu kan senyawa bebas. Jadi dia tidak bisa diikat, maka perlu amonia itu. Makanya itu yang saya tidak suka ya kalau untuk pakai bahan kimia. Saya punya tanaman sebelumnya, itu hasilnya saya rasa kurang efektif. Untuk pembuahannya juga kurang efektif. Namun sudah memakan biaya sekitar 1.300.000-an. Sedangkan ini baru 50.000, teman-teman. Baru 50.000. Tapi sudah ya seperti inilah. Atau teman-teman mau yang seperti apa? Buahnya yang seperti apa? Kalau teman-teman mau untuk buahnya lebih banyak lagi ya saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu mau pakai apa atau pakai apa. Teman-teman mau keluarkan banyak uang, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahunya adalah kalau teman-teman mau hasilnya yang tidak terlalu yang seperti inilah, itu bisa ikuti cara saya. Ini juga menurut saya sudah cukup lumayan ya, teman-teman. Sudah cukup lumayan ini. Pertanian organik. Jadi besok-besok kan penanaman bisa jadi bagus. Kita pakai organik, ramah lingkungan. Besok tidak perlu dibajak lagi, langsung ditanam. Itu bagus. Tapi kalau pakai bahan-bahan kimia, saya tidak bisa menjamin untuk kesehatan penanaman berikutnya ya. Karena memang sudah pengalaman saya begitu, kok hasilnya jelek, apakah bibitnya kurang bagus atau apa. Padahal yang memang tanahnya yang kurang bagus. Bukan dari hamanya juga, tapi memang tanahnya tidak bagus. Dan yang memang perlu teman-teman perhatikan bahwa kalau pakai ilmu pertanian organik itu tidak boleh memelihara cabang banyak ya. Cukup piara satu atau ya ini saya biar aja lah karena masih kecil-kecil, tidak terlalu makan banyak nutrisi juga. Kalau piara banyak itu nanti hasilnya jelek. Karena organik itu walaupun ramah lingkungan, kaya akan nutrisi juga, nutrisi yang lengkap, tapi itu presentasinya kecil. Persenan dari
nutrisinya itu kecil. Jadi dia tidak cukup untuk bagi-bagi ke anakan-anakannya, nanti buah-buahnya, nanti yang ada malah terpengaruh ke bagian pucuk yang kekurangan nutrisi, pohonnya juga kekurangan nutrisi jadi jelek, ya begitulah. Tapi ya terserah teman-teman ya mau seperti apa. Tapi kalau menurut saya dengan modal 50.000 mendapatkan hasil yang seperti ini juga sudah cukup lumayan, alhamdulillah. Jadi nanti kalau teman-teman mau bertanya pupuk apa dengan organik ya, seperti kalsium, cara buat kalsium organik seperti apa, kalium organik, fosfor organik seperti apa, ya boleh tanya, nanti saya akan jawab di komentar. Ataupun nanti kalau teman-teman mau bilang jawab pakai video, nah nanti saya langsung buatkan, atau iya saya langsung praktekkan cara pembuatannya. Tapi kalau bilang saja cuman bagaimana caranya, nanti saya akan jelaskan saja seperti inilah. Bentar ya, saya mau isap rokok dulu. Aduh, ada yang telepon. Sebentar ya, ada yang telepon ya, sebentar saya cut dulu. Begitu dulu ya teman-teman. Nah, tadi saya record terus bibi saya telepon telepon bantu maku itu, karena om saya kemarin ada sedikit kecelakaan jadi tidak bisa maku-maku. Saya mau pasang pintu, disuruh ditelepon suruh pulang dulu bantu maku. Ya jadi begitulah. Jadi nanti kita lanjut lagi ya di video-video selanjutnya, atau ada pertanyaan-pertanyaan apa nanti saya akan jawab pakai video, atau di kolom komentar kita sama-sama belajar pertanian yang tidak terlalu banyak merugikannya. Kita ya organik aja lah biar tidak terlalu banyak uang yang keluar. Tapi ya alhamdulillah lumayan, walaupun modal cuma sedikit, alhamdulillah hasilnya. Populasi tanaman 2.500 pohon. Ini baru-baru naik badan ini. Oke, cukup sampai begitu dulu ya. Saya sudah dipanggil pulang, bantu-bantu juga di rumah. Oke, see you next time. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tolong ya bantu saya untuk subscribe channel ini supaya kita bisa saling berbagi ilmu pertanian organik yang tidak buang-buang uang. Oke, bye bye.